Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ibu bapak, saudara-saudara yang berbahagia, demikian juga orang tua kami yang berada di keluarga Wadah Lansia yang kami kasihi. Pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berjumpa di dalam acara program video interaktif Dharma. Pada kesempatan yang berbahagia ini telah hadir narasumber kami yang mulia Bante Suci Rano Mahatera. Namo Buddhaya Bante. Demikian juga turut mendampingi Ketua Umum dari Forum Ibu-Ibu Buddhis FIB Bali, Ibu Sherly Mirani. Selamat siang Ibu Sherly. Dan juga dari ibu-ibu pengurus Forum Ibu-Ibu Buddhis Bali yang lainnya. Sesuai pada siang hari ini, kami mengetahui bahwa saat ini hampir seluruh dunia dihadapkan dengan munculnya wabah corona. Di Indonesia sendiri perkembangan penderita semakin hari semakin meningkat. Sesuai dengan anjuran pemerintah, kita harus mengikuti arahan, harus disiplin, yaitu diam di rumah saja. Nah, untuk mengisi kekosongan, khususnya bagi orang tua kami yang ada di grup lansia, kami dari Panitia Pelaksana Wadah Lansia mencoba membuatkan sebuah program, yaitu yang bernama program video interaktif Dhamma. Sangat berbahagia sekali pada hari ini berkenan Bante Suci akan memberikan seri Dhammanya. Baik Bante, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan tentang virus corona dari sisi agama Buddha? Kami persilakan Bante. Iya. Jadi virus ini sebenarnya termasuk juga penyakit ya, sama dengan penyakit yang lain. Ya, di mana dalam pandangan agama Buddha itu dilihat dari segi kewajaran. Jadi penyakit itu adalah hal yang wajar ya, tidak bisa terelakkan. Bahkan bisa dikatakan Buddha muncul itu sebenarnya itu karena luka ini ya, karena penyakit itu termasuk luka. Jalan Arya atau kebenaran Arya yang pertama yaitu tentang adanya dukkha. Ya, jadi ketika itu Pangeran Siddhartha melihat orang sakit, kemudian timbul samvega. Jadi samvega ini adalah perasaan atau tergugah, ya, perasaan tergugah untuk memunculkan suatu perjuangan spiritual untuk menjadi seorang Buddha. Jadi ajaran Sang Buddha itu sebenarnya sangat dekat dengan yang seperti ini. Ya, oleh karena itu sebagai umat Buddha apalagi yang lansia ini, ya, itu harus memandang penyakit itu sebagai sesuatu yang alamiah, wajar terjadi. Ya, kita sering dianjurkan untuk merenungkan atau sering diucapkan dalam setiap hari itu. Biadi tamonghi, biadi anatito. Aku wajar mengalami atau menyandang penyakit. Aku takkan mampu menghindari penyakit. Gitu. Supaya karena ini bicara kebenaran, bukan menghibur. Kalau menghibur itu pasti sembuh, tidak apa-apa gitu. Banyak-banyak aja baca parita gitu. Ya. Tapi kalau ini bicara kebenaran, otomatis harus bisa melihat itu sebagai bagian dari kehidupan. Ya, jadi yang menjadi penting sekarang ini ya, Sang Buddha ada mengatakan bahwa orang yang sakit itu ya ada kemungkinan ya, 3 kemungkinan yang akan dialami oleh pasien. Yang pertama yaitu memang ada yang tidak tersembuhkan. Diapain pun juga tidak bisa sembuh. Ya. Berobat yang terbaik, makanan yang terbaik, diberikan apapun, orang ini tidak tertolong. Yaitu pasien jenis pertama. Pasien jenis kedua itu pasti sembuh, ya. Tidak dapat pengobatan yang terbaik, maka makanan yang terbaik pun juga pasti sembuh. Ya. Yang ketiga adalah pasien yang hanya bisa sembuh kalau dia itu
diberi obat yang tepat, perawatan yang tepat, makanan yang tepat. Jadi dia bisa sembuh. Jadi sekarang masalahnya ini virus corona ini sudah mewabah di mana-mana. Ya, timbul suatu ketakutan yang luar biasa. Kita kembali kepada kebenaran aja. Ya, berharap kesembuhan. Sang Buddha sudah katakan ada 3 jenis pasien. Yang pertama memang tidak bisa disembuhkan. Kita harus terima itu sebagai satu kebenaran supaya tidak usah terlalu ketakutan kayak seperti pasti mati. Ya, karena penyakit-penyakit lain sebenarnya juga banyak. Ini kan hanya salah satu aja. Ya. Cuma memang pasien seperti ini itu harus tetap diobati. Ya. Supaya apa? Ini untuk meringankan penderitaannya terlahir di alam yang bagus. Ya, mendapatkan kelahiran yang bagus karena dirawat. Ya. Di apapun penyakitnya, maksudnya orang ini sudah parah bagaimana? Masuk jenis yang pertama tidak akan tersembuhkan, diapain pun juga tidak bisa sembuh, tetap harus dirawat supaya untuk dia mendapatkan satu kelahiran yang bagus. Makanya di sini ini ya, yang paling penting kalau sudah seperti gini itu yang merawat, yang memberikan perhatian. Karena vitamin yang paling bagus untuk pasien itu memang vitamin C, tapi vitamin C-nya di sini bukan vitamin C yang dijual itu. Vitamin C di sini adalah compassion, ya, kasih, belas kasih gitu. Ya, jadi yang penting yang begini-begini nih, ya. Jadi ada yang sakit dirawat. Ya. Yang kedua adalah orang yang pasti sembuh. Ini pun juga harus dirawat supaya tidak berlama-lama. Ya, kalau tidak, saya pasti sembuh nih, nggak usah dirawat, ya lama menderitanya gitu. Ya. Yang ketiga, ya itu kita sudah tahu pasti dia sembuh, tapi harus diberi perawatan yang baik. Ya. Kemudian ada yang mengatakan virus ini muncul karena ada semacam dibuat-buat gitu. Ada yang buat ini virus ini. Nah, supaya tidak menjadi fitnah dan lain sebagainya. Sebenarnya virus ini alamiah. Ya, dia muncul secara alamiah itu karena memang ada faktor penyebab. Faktor penyebab itu adalah yang pertama yang kita tidak bisa hindari, yaitu kamma. Ya, kamma vipaka, di mana Sang Buddha mengatakan dalam Cula Kamma Vipaka itu bahwa Cula Kamma Vibangga, yaitu bahwa orang yang sering menyakiti, ya, sering menyiksa makhluk lain, ini kalau dia meninggal, dia akan muncul di alam bawah, apa ya. Tapi kalau dia kembali ke alam manusia, ya, dia akan berpenyakitan, rentan dengan penyakit. Nah, mungkin waktunya ini ya, berkumpul semua ini orang-orang yang harus menerima karmanya itu. Jadi mateng gitu. Jadi makanya dikatakan kamma vipaka itu mateng. Jadi makanya situ sepertinya banyak gitu yang menyebar gitu karena masanya ini. Ya, masanya seperti gini terjadi suatu wabah penyakit. Bahkan di zaman Sang Buddha sebenarnya itu sudah ada. Yaitu ketika Pangeran Siddhartha lihat orang sakit, ya, Pangeran Siddhartha mendekat, dia pegang orang itu. Cana ya sebagai kusir itu menegur ya ketakutan gitu. Ya, jangan dipegang pangeran, ini menular ini. Penyakit orang ini menular. Ya, kenapa? Karena memang susah bernapas, orang itu gemetar, mukanya, kulitnya itu kehitam-hitaman. Ya, jadi Cana ini mengatakan jangan dipegang pangeran, ini penyakit menular gitu. Ya, jadi sebenarnya sudah ada sejak dulu ya penyakit seperti ini. Ya, jadi karena itu sebagai umat Buddha kita harus tahu bahwa ini muncul secara alamiah, ya, dan akan mendatangi orang-orang yang kammanya itu mateng untuk kamma buruk. Ya, jadi orang-orang yang menjadi korban ini ya, itu pasti ada sebabnya. Kenapa dia mengalami ini? Pasti ada sebabnya. Gitu. Jadi sekarang penyelesaiannya bagaimana mereka-mereka yang sakit itu, ya, sebagai pasien itu mendapatkan perawatan, ya. Nah, sebagai orang yang masih sehat, ya, tidak kena penyakit,
seperti lansia yang sekarang ini ya banyak yang ketakutan. Sebenarnya ketakutan itu adalah hal yang memang dialami oleh semua orang, ya, yang memang batinnya itu belum berkembang. Ya, jadi karena itu ya kami sebagai biku juga menganjurkan umat ya itu supaya bisa meneladani apa yang Sang Buddha telah jalani, yaitu timbul suatu perasaan tergugah yang samvega itu, bukan malah ketakutan. Bagaimana kita melihat itu penyakit itu sebagai sesuatu untuk menjadi cambuk bagi kita itu supaya kita lebih ke dhamma, ya lebih praktek ke dhamma itu. Ya saya kira